Kembali Bang Penyiar menyapa pemirsa semua. Apa kabarnya? Semoga Anda semua di seluruh pelosok dan penjuru kota dan udik dalam keadaan happy selalu. Oke, kita lanjut buat ngulik film eksekutif Patas Non AC. Di negara yang bermasalah, dua agen pembunuh bayaran yang paling gokil sejagat tanpa disengaja bertemu, dan karena kepepet, mereka bersinetron jadi sejoli. Dari kebetulan itulah mereka berdua malah terlibat cinlok berat. Tapi tanpa saling mengetahui, masing-masing bekerja di dua pabrik samber nyawa yang saling bersaing, berebut, saling cakar, dan musuhan. Si John gawe di ormas kecebong, dan Jen kerja di perusahaan kampret. Hubungan laki bini mereka membuat runyam bisnis haram jadah di dunia persilatan. Untuk membereskan masalah dan melancarkan kembali usaha gak halal mereka, dua ormas saingan ini terpaksa bersatu padu untuk satu tujuan, yaitu ngerujak pasangan ini pakai sambal goang terus dibungkus plastik unyil. Maka adu otot dan adu otak pun pecah. Banjir darah di mana-mana, becek dah pokoknya. Anyway, Basway, sebelum kita lanjutin cerita film Ormas Bayaran ini, jangan lupa untuk memencet dulu tombol subscribe ya, agar Bang Penyiar tambah pinter dan rajin ngulasnya. Cus! Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. 6 tahun yang lalu, di kota Bogota, Kolombia, polisi menerobos sebuah hotel dan melakukan razia. Pak Pol mencari turis yang bepergian sendiri, nggak tahu kenapa. John yang emang sedang sendirian mulai ditanyain. Dan berbarengan dengan itu masuk pula seorang cewek yang diikutin polisi. Sama juga ditanyain, apakah mereka sendirian? Kebetulan berada di ruangan yang sama, spontan saja mereka nemuin ide buat ngibulin polisi. Berpura-pura sebagai pasangan kekasih kayak Mur dan Baut, mereka pun lolos. Dan akhirnya Jen mengenalkan diri. Berawal dari situ, terus ke sono, ke pinggir, ke got, dan akhirnya dung-dung pret dah. Maklum bule itu kan jantan dan betina. Menjauh dari sana, di sebuah kota besar yang bernama New York, Amerika Serikat yang megah dan hedon, pasangan Atta Adol ini lagi seru-seruan di pasar malam, nyobain main tembak-tembakan berhadiah. Jen gak nyangka jika si John jago main begituan. Maka dia pun nunjukin giginya pula yang gede-gede. Sekarang, John yang ngangah. Hah? Oke, kita kepoin hobi mereka masing-masing ya. Si John ini penggemar olahraga gebak-gebuk adu ketek tukar keringat. Sedang si Jen lebih gelo lagi. Doi demen banget naik-naik ke puncak gunung. Dan keduanya sering curcol sama teman mainnya. 6 tahun kemudian, John dan Jen yang sudah nikah, bukan kawin ya, tapi kawin juga sama aja deng. Menjalani hari-hari mereka dengan itu aja. Penuh hardolin, dahar modal ulin. Satu ke kanan, yang satu ke kiri. Dan suatu malam di pusat kota, John beserta Jen lagi sama-sama ngelayap, terpisah mereka. Kalau Jen lagi ada urusan di sebuah hotel mewah, maka si John ngubek-ngubek bar kumuh di basement dan ngerecokin yang lagi pada asik main gaple. Si Jen beda lagi, dia malah berubah jadi cewek gurandil. Balik ke si John lagi seru gaple, ada yang nyelonong di tempat si John. Dan dalam sekejap tahu-tahu doi melesakkan pelor anget ke tubuhnya. Begitu pula ke teman main gaplehnya, dapat sawer bonus. Sedang di tempat Jen, doi yang udah jadi cewek gurandil lagi nambokin pantat rentenir dan sekaligus ngelurusin lehernya. Ternyata murid Maerot juga dia. Namun rupanya jongos rentenir gak terima lihat bosnya diboboin sama Jen. Doi pun dikejar lah. Tapi Jen udah melompat dengan imut langsung ke bawah dari lantai 70. Wah, kok laki bini pada begajulan begini sih? Why? Tell me why? Di lingkungan rumahnya, John dan Jen adalah pasangan yang gaul dan bersosial. Meskipun obrolan garing ala tetangga komplek serasa mecin tumpah bagi mereka. John sedikit terkejut saat Jen mangku orok. Jadi pengen bikin anak juga pikir doi. Bininya sedikit pun tidak tahu kalau selama ini gudang bobrok mereka merupakan peti harta karunnya si John. Dan di dalamnya, wow,
Segala macam perhiasan buat ngabisin nyawa orang tersedia lengkap. Duit beneran juga ada. Sedangkan John sendiri kagak nyadar sama sekali jika microwave di rumahnya adalah brankas canggih berisi kosmetik pencabut nyawa milik Jen. Gila bener dua-duanya. Intelijen negara jadi kayak kucing air dah. Di kantornya John, aktivitas dia hampir selalu sama tiap hari. Basa-basi dan cuap-cuap. Terus dengerin kumur-kumurnya Eddie. Di ruangan yang kumuh dan acak adul, diam-diam John punya perangkat yang geledegan. Di sanalah doi menerima briefing saban hari dan mendapat tugas untuk dikerjakan. Jen yang modis dan elegan juga punya kantor sendiri. Berteknologi tinggi, canggih dengan interior modern dan anak buahnya cewek semua coy. Cowok dilarang masuk di sini. Apalagi yang suka ngutang di warung. Nah, ingat itu. Di ruangannya Jen, rapat sekaligus nerima briefing dan order. Satu hal yang sama kali ini, John dan Jen punya target yang sama. Baik muka dan bodinya serta bau keteknya. Di gurun yang luas dan gersang, serombongan mobil melaju dengan kencang banget. Mumpung gak ada polisi kali ya. Dan di sebuah gubuk reot non jauh dari sana, Jen sudah bersiap untuk bekerja jualan tahu bulat. Adonan dan peralatan memasaknya udah ready, tinggal ngegoreng dadakan aja. Dan dia pun menunggu manja. Di sisi lain, tiba-tiba saja sebuah mobil odong-odong udah nongol di area jualan comronya Jen. Geram banget doi dibuatnya, kesel. Jen pun belum tahu bahwa si John, lakinya, dialah yang nyupirin itu mobil odong-odong. Bisa cakar-cakaran ntar di rumah ya, seru pokoknya. Jen juga makin bete karena odong-odong itu malah ngetem di lokasi lapak dia. Penasaran, Jen pun coba ngintip pakai keker Iron Man pas si John lagi nyiram rumput gitu ya. Halah, Jen kaget saat lihat doi mikul peluncur petasan segede tiang listrik. Dia pun masih belum ngeh kalau doi itu adalah John, lakinya sendiri. Ditembaklah si John sampai juntai. Dan karena disakiti, si doi pun segera ngebales. Ternyata dia pakai rompi anti peluru coy. Kemudian diluncurinlah petasan itu ke saung tahu bulatnya si Jen. Berbarengan itu, lapak yang disiapkan Jen meleduk serentak. Rombongan target akhirnya gagal digoreng, baik oleh si John juga oleh si Jen. Pasca kejadian, John curcol sama Eddie, nyeritain sosok yang hampir aja membunuhnya. Ya kali-kali aja Eddie bisa menerawang gitu kayak Pak Tarno kan. Sedang Jen sendiri uring-uringan dengan sosok ontohod yang menggagalkan misi pentingnya. Dan bosnya ngasih waktu ke dia 2 hari saja buat ngeberesin sang pengacau itu. Baik John dan Jen kini sama-sama sibuk nyari tahu siapa yang bikin ulah ngerusak aksi masing-masing mereka di padang tandus kemarin. John yang mungut laptop remuk di TKP, ngandelin tukang servis langganan buat mengidentifikasi. Dan hasilnya, doi dapat 1 alamat doang. Gak pakai lama, John langsung meluncur ke TKP. Dan jantung doi ngepot seketika saat membaca salah satu penghuni gedung itu adalah Jen Smith, yang tidak lain bininya sendiri. Di atas, si Jen masih sibuk menganalisa sopir odong-odong yang nyebelin. Dengan ngendap-endap takut diomelin, John masuk ke rumah diam-diam. Dan ternyata di dalam, Jen udah nyiapin hidangan di meja makan. Doi yang penasaran jadi parno sama gerak-gerik bininya. Jangan sampai dirinya dijadiin tahu bulat berikutnya. Udah curiga dia. Acara makan malam pun jadi kayak adu taktik spionase. Bahkan, John sampai ngetes bininya. Dan keduanya terkejut dengan hasilnya. Kini keduanya udah curiga satu sama lain. Dan mulai main todong-todongan. Jen tersentak sadar, kemungkinan besar supir odong-odong itu adalah lakinya sendiri. Dengan ngos-ngosan John mengejar bininya yang cabut dari rumah. Dan tanpa sengaja, doi malah nembak kaca mobil Jen, tepat pula samping jidatnya. Otomatislah cacing Jen segera naik ke kepala dia. Langsung aja lakinya diseruduk kayak banteng ngamuk, tanpa ampun. Sampai mobilnya jumping ke kebun PRW. Antara percaya dan tidak, si John kembali curcol ke Eddie.
Tapi dia malah malas-malasin doang kayak tukang sate. Teh sate, tak iya. Demikian juga Jen. Curcolnya diakhiri dengan nasihat maut dari temennya. Keduanya dibisikin sama tukang gosok buat saling ngempesin. Esok paginya, pagi-pagi banget, Jen and the gang menyiapkan sesuatu di rumah. Spesial buat si John lakinya. Tapi meski begitu, hati kecil Jen sebenarnya tetap berat buat ngapa-ngapain doi. Dan John yang balik ke rumah kesiangan dikit, bareng sama tetangganya, dia muter-muter seisi rumah. Dan yang paling bikin dengkul John lemes, harta karunnya di gudang lenyap semua. Jen sekarang lagi sibuk nyiapin revolusi mental, rencana politik untuk ngapusi teman satu bantal. Dibuat nahan kentut saat John terdeteksi masuk ke dalam gedungnya. Memang guranil sejati si John ini. Terpaksa seisi kantor Jen mesti dibubarin tanpa upacara. Jangan sampai semua terjebak dalam perang tahu bulat. Dan si John pun nongol persis saat Jen mau cabut, tapi doi gak sempet gituan. Lanjut. Tak cukup menyatroni markas bininya, John juga terus mengendus segala hal terkait sindikat Jen. Kini dia lagi belusukan di sebuah proyek gedung, yang doi yakini si Jen ada di sana. Dan bener aja, John sudah masuk dalam perangkap. Tapi dia mah santai aja. Mungkin pengaruh kopi kapal selam di warkop tadi ya. Sampai akhirnya Jen iseng beneran nyelakain doi yang dikunci di lift. Bayangin aja jatuh lepas dari lantai 70 coy. Udah jadi bubur ayam lah si John. Serasa mimpi, Jen gak nyangka dia bisa sekejam itu. Biasanya dia cuma sadis doang. Tetapi tak disangka tak diduga pula, ternyata si John lagi duduk manis di lift sebelahnya, bukan yang hancur tadi. Dan dia gak kenapa-napa. Memang kucing garong dia ini. Singkat cerita, Jen yang lagi mewek halus jadi malu-malu meong saat tiba aja John tahu-tahu udah nyengir kuda di sampingnya. Tapi suasana jadi garing macam rengginang. Mereka pun berantem dengan cara yang elegan dan glamor, sambil berdansa dicampur sama goyang ngebor, yang diakhiri dengan bakar-bakar petasan meriah, sampai-sampai baju si John ikut meletus juga. Acara ribut itu dibawa juga sampai pulang. John yang kalah cepat masuk ke rumah sampai lompat jumpalitan supaya bisa menyusup. Di dalam si Jen udah siap nyeplokin pelor anget. Dengan minjem skill maling, akhirnya John bisa masuk rumah. Dan langsung secepatnya doi ngacengin beceng. Kini keduanya udah siap buat main mercon dalam rumah, bukan di lapangan sawah kering lagi. Teng! Ronde pertama dimulai. Skill ngegoreng keduanya memang aduhai. Masing-masing jago banget. Ibaratnya Jen polwan juara tembak burung dan John hansip veteran tembak reaksi. Laki bini itu kompak saling muntahin amunisi. Desingan pelor bolak-balik kayak suara nyamuk di kuping mereka. Hingga tabung melon 3 kilo ikutan nimbrung juga di sana. Bosan tembak-tembakan, mereka pun main jamak-jamakan. Saling tinju, saling siku, pakai piting, pakai banting, pokoknya tarung bebas alias liberal. Termasuk jurus teko juga. Dari jiu-jitsu sampai kopi susu semuanya dikeluarin. Meski ujung-ujungnya saat saling todong beceng, mereka gak bisa saling menghabisi. Mereka pun sadar lah bahwa sebenarnya mereka cuma kepengen prot in the hoy doang. Aduh, rempong amat dah. Setelah berolahraga dan berolah rasa, John dan Jen kembali mesra dan cayang-cayangan. Pertempuran semalam tadi bagi mereka dianggap cuma buat nyari keringet doang. Hahaha pun kembali hadir, namun tanpa mereka ketahui, di luar rumah udah ada tamu datang bulan lengkap bawa senapan. Karena ternyata diam-diam nyawa mereka berdua udah dilelang di pasar gelap dengan cuan gede bos. Maka para pembunuh bayaran berlomba untuk ngabisin mereka. John dan Jen sekarang harus bertarung untuk bertahan hidup. Musuh yang pada datang juga bukan kaleng-kaleng guys, kecuali robotnya doang. Sampai kemudian rumah mereka meleduk, hancur dan rata jadi abu. Tapi syukur mereka masih bisa lolos. Kebebasan John dan Jen ternyata cuma sebentar aja. Mobil musuh dengan rajin nguntit di belakang. Dan tawuran pun pecah lagi di jalanan. Berondongan peluru melobangi mobil mereka kayak kerupuk. Di satu kesempatan langka, John bisa mencabut pentil granat penyerangnya. Lumayan lah, satu mobil meletus.
Tapi musuh ini punya semangat 45 yang membara. Pantang mundur sebelum makan bubur. Nah, baru setelah Jen ngeluarin trik mobil mautnya, barulah musuh kapok menguntit. Di tempat lain, si Eddie jantungnya mau copot. John tiba aja dah duduk anteng di depannya bareng sang bini. Lalu mengalirlah obrolan yang gak bisa didengar dari kejauhan. Emang iya ya. Eddie nyeritain semua gosip panas. Persaingan, perselingkuhan, dan permusuhan di antara dua kubu mafia kotok penguasa dunia persilatan. Kesimpulannya, kedua ormas kriminal ini sedang mengincar target yang sama, yaitu yang dulu mau digoreng di lapak tahu bulatnya si Jen. Ternyata dia adalah target 24 karat, begitu menurut cerita si Eddie. Target itu bernama Benjamin Dance, bukan Benjamin S ya. Lokasinya berhasil dilacak hackernya Jen. Dan ternyata si Benjamin ini berada di bawah tanah gedung FBI. John dan Jen yang sudah merapat di TKP mempersiapkan taktik dan perlengkapan dan tinggal menunggu eksekusi doang. Mereka telah berbagi tugas. Jen jadi direktur atau pengarah dan John sebagai eksekutor alias tukang bacok. Tapi emang dasarnya demen berantem mesra. Lagi dinas pun masih aja ribut cintrong. Tapi tanpa diduga juga, petugas keamanan mendadak muncul di sekitar lokasi John. Dan terpaksalah dia bertindak untuk melumpuhkan alias mengkoitkan mereka. Pistol yang menyalak dalam gedung membuat semua petugas yang ada bersiaga. Pengamanan si Ben jadi berlipat ganda sekarang. Tapi apa mau dikata, mau pengamanan seketat celana legging pun tetap aja akhirnya jebol juga. Pintu besi ruangan Ben mental entah kemana. Dan John dengan cekatan langsung ngebungkus si Benjamin macam belanjaan sayur. Tapi aksi John yang tak sesuai rencana dan di luar skenario membuat Jen bete. Doi yang perfeksionis kontan aja nyerocos nyeramahin John yang bandel dan doyan ngebantah. Dan ribut lagi dah. Wak wekok. Nyasar ke sebuah motel. John dan Jen sementara ngumpetin si Ben di situ. Sambil mantengin situasi, si Ben diinterogasi santai sama mereka berdua. Sambil ngelanjutin ribut kenegaraan tentunya. Di situ kelihatan kalau si Ben yang diincar nyawanya ini adalah bocah dablek. Dan Jen yang dapat momennya langsung aja melayangkan hook kanan plus telepon ke muka dia. Urusan nanya-menanya ternyata Jen pakarnya. Karena doi gak nanya pakai mulut, tapi pakai boga mentah yang mirip kulit durian. Akhirnya Ben pun buka mulut dan ngasih tahu kertas keramat di pantatnya. Saat membukanya, Jen sampai sesak napas. Si Ben juga nerusin nyerocosnya, ngebongkar semua fakta yang selama ini dipendem kayak bangkai tikus. Ternyata, sedari awal, target sebenarnya itu adalah John dan Jen sendiri. Gila bener. Karena masing-masingnya bekerja pada ormas mafia kotok yang berbeda, yang saling bersaing satu sama lain. Pernikahan mereka ini ternyata telah mengganggu kinerja dua ormas rahasia yang saingan ini. Hingga ormas yang bermusuhan ini pun bergabung untuk melenyapkan mereka berdua. Jadi, si Benjamin ini hanya sebuah umpan, sebagai pemicu doang, agar John dan Jen bisa diperalat untuk saling membunuh satu sama lain. Wah, gelo ini. Kejam banget, kayak PKI. Ben juga ngasih bocoran, jika sabuknya adalah alat pelacak. Jadi dua ormas ini akan selalu tahu di mana posisinya berada selama berada di bumi. Ya, coba tadi kalau si John ngumpetin Ben di Matahari Mall, ya kan? Gak bakal kelacak dong. Dan bener aja, dalam sekejap tempat mereka udah disatroni para kriminal seabrek-abrek yang perlengkapannya kok sama dengan polisi ya. Saat mendobrak mereka hanya nemuin si Ben doang. Karena John dan Jen udah cabut duluan lewat jalan alternatif baru. Seluruh tempat itu diobok-obok sama gerombolan pembunuh. Dan target mereka ternyata lagi ngumpet di tempat yang gak diduga sama sekali. John dan bininya bobohan di saluran air bawah aspal. Helikopter muter-muter di atas pagar, gak ada pusingnya. Nyorotin senter jumbo ke sana kemari. Pasangan itu menjebol masuk ke dalam toko. Setelah dirasa aman, mereka nyiapin sesuatu. Sedang para kriminal yang menyisir tempat satu persatu akhirnya menemukan jejak mereka dan langsung aja pada masuk rame-rame. Sementara John dan Jen yang udah siap banget menanti dan mereka beraksi dengan senyap.
Mereka kini melengkapi diri dengan senapan serbu hasil merampas manja. Para bajingan yang berlaga pasukan anti teror satu demi satu mulai dimakan sama Jen. Cukup pakai pisau dapur aja dulu. Dan doi masternya di bidang ini. Dengan sedikit iseng, Pak Hajon pun ikut ditancap juga. Dasar apes dan gak sengaja, John malah ngejatuhin kaleng rengginang. Dan langsung aja mereka disawer pelor anget oleh musuh. Dan pergerakan mereka juga udah terdeteksi. Musuh terus merapat dan merapat. Jen yang penembak jitu kemudian nyikat musuh dari atas, tapi sayangnya dia ketahuan dan disiram sama bedil. Doi pun kena tembak dan terpaksa ngesot dan ngumpet bareng John. Beruntung. Ternyata mereka udah pada pakai rompi anti hujan guys. Hujan peluru kamsudnya. Musuh makin banyak dan posisi mereka terkulung rapat. John dan Jen dah bertekad mau habis-habisan kali ini. Kalau diibaratkan ngudut, dikenyot sampai ke filternya. Setelah saling gombal dikit, mereka berdua nekat menyerbu musuh yang ngepung. Hujan tembakan terasa syahdu bagi mereka. Desingan peluru ibarat angin sepoi-sepoi. Ini adalah pertempuran yang romantis. Asoy geboy pokoknya. Dan ajaibnya, tembakan musuh gak ada satupun yang kena. Sedang tembakan mereka selalu kena. Amazing lah pokoknya. Akhirnya, habislah para kriminal gak ada akhlak itu. John dan Jen selamat dan berhasil meloloskan diri. Mereka pun happy ending seperti yang kalian harapkan. Oke, selesailah kisah asrama brutal ini. Oke pemirsa, saya selalu ingetin untuk ambil yang baiknya dan buang kumannya. Dan sekian dulu, adios amigos, sauyos da parantos, merdeka.